itu kata hawa nafsu. Bila hawa nafsunya masih kekeh jadi Tuhan, pasti pemahamannya begitu. Tapi bila hawa nafsunya rela, ridho kembali kepada Allah, maka tak ada yang bisa berbuat di alam semesta ini kecuali Allah, apapun itu. Jadi untuk mendapatkan meraih malam Lailatul Qadar, ya harus iman. Kenali dulu apa yang kita imani di dalam agama kita selama ini. Iman kepada Allahnya selama ini tidak benar. Iman kepada malaikatnya pun selama ini tidak benar. Kenapa dikatakan tidak benar? Wong kita tidak pernah menyaksikan Allah dan malaikat, kok kita dikatakan beriman? Yang namanya iman itu ya harus menyaksikan apa yang kita imani, ketemu langsung dengan mata kepala. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, peniup sangkakala. Kapan itu berlaku? Itu semua berlaku ketika hari kiamat telah tiba. Hari kiamat Anda sekarang atau nanti. Kalau kiamatnya sekarang, yakni ketika Anda berbaiat, ya datanglah Israfilnya, peniup sangkakala pertama, hancur leburlah hidup dan badan Anda, hancur leburlah kuasa dan kehendak Anda, hancur lebur semua langit dan bumi Anda, hancur kembali kepada Allah. Itu tiupan sangkakala pertama di dalam baiat. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, yakni setelah ditiup maka hari kebangkitan akan muncul. Maknanya bukan manusianya yang bangkit seperti yang digambar-gambarkan manusia. Maknanya yang bangkit adalah kesadaran di dalam bertuhan, bangkit dari linafsi menuju lillahi ta'ala, hanya Allah yang ada. Kalau linafsi kan hanya manusianya yang ada, hawa nafsunya saja yang ada, Allahnya goib. Akan tetapi ketika setelah berbaiat, maka bangkitlah imannya. Yakni bagaimana sih hakikat iman itu? Iman itu adalah ketika sudah malam diri manusiamu di hatimu, yang terang benderang di dalam hatimu sudah uripe Allah dewe. Inilah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang sudah menyaksikan Tuhannya. Bagi orang-orang yang sudah menyaksikan malaikat-malaikatnya, maka datanglah malaikat yang keempat, Israel, yakni pencabut nyawa. Dicabutlah nyawa kita, maknanya kita sudah tidak jadi Tuhan lagi. Yang ada hanya uripe Allah. Apa sudah kita saksikan malaikat murkorobin di hati kita? Bila kita belum menyaksikan Allah, belum menyaksikan malaikat, berarti iman yang kita imani selama ini hanyalah dusta dan kepalsuan saja. Kemudian rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Selama ini kita hanyalah beriman kepada kitab-kitab yang di luar diri kita, yakni Al-Quran dan hadis.
bagi agama lain beriman kepada kitab-kitabnya masing-masing. Akan tetapi yang dimaksud beriman kepada kitab-kitab Allah di sini yang bagaimana? Bukan kitab yang di luar itu yang harus diimani. Maknanya kitab yang ada pada tiap-tiap diri manusia kita ini loh yang wajib kita imani. Siapa kitab itu? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Maka bacalah kitab-kitabmu, bacalah sejarah-sejarah dirimu, bacalah asal-usul dirimu agar nyata kewujudan Tuhanmu di hatimu yang selama ini menjadi penciptamu dan yang menguasaimu. Nah, kalau kita sudah sering membaca kitab diri kita, maka man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal, barang siapa yang ma'rifat kepada diri manusianya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya, maka ia akan mengenal dirinya bahwa dirinya hanyalah bersifat kebalikan dari Tuhannya, bukan Tuhan. Jadi kita ini kebalikan Tuhan. Bila Allah yang wujud, mestinya kita kan tak ada. Bila Allah yang berkuasa, mestinya kita kan tidak bisa kuasa apa-apa. Jadi pas klop dengan imannya para nabi dan rasul, dicontohkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Berarti Muhammadnya harus malam yang terang benderang hatta matla'il fajar, ya hanya uripe Allah. Inilah iman yang persis apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Inilah sanad yang benar. Kalau kita masih bersanadkan dengan casing-casing, berarti secara tidak sengaja kita memuliakan casing daripada memuliakan hidup yang ada di casing itu. Kemudian rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Apa kita pernah ketemu dengan Rasulullah? Pernahkah kita bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Kalau belum ketemu dengan Rasulullah, mana mungkin kita disebut sudah beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah? Ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Idris, Nuh, dan sebagainya. Bila kita belum bertemu dengan mereka, bagaimana mungkin kita dikatakan sudah beriman kepada Rasulullah? Nah, kalau dibahas dengan bahasan syariat, ya tidak nyambung. Wong mereka sudah wafat semua. Babakan syahadat saja, bila dikaji secara syariat, ya tidak ada orang Islam di dunia ini. Wong Kanjeng Nabinya tidak bisa disaksikan. Nabi Muhammadnya sudah wafat 14 abad yang lalu. Bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah meninggal, yang sudah wafat?
Berarti setelah Nabi Muhammad wafat tak ada orang Islam. Akan tetapi ini bukan babagan syariat tentang syahadat ini. Babagan tentang hakikatnya. Siapa hakikat Muhammad itu? Muhammad itu hakikatnya adalah badan-badan yang diciptakan Allah dari tanah. Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Badan-badan seluruh manusia inilah hakikatnya utusan-utusan Allah. Badan-badan manusia inilah hakikatnya para khalifatullah. Tapi mayoritas manusia tidak mau jadi utusan Allah. Manusia mayoritas lebih demen, lebih cinta diutus iblis dan setan di dalam dadanya ketimbang diutus Allah. Karena yang dicintai, karena yang diagung-agungkan, karena yang didewa-dewakan di dalam hati kita selama ini kan diri kita sendiri daripada Allah. Nah, bila kita sudah menyadari bahwa setiap diri manusia itu adalah ciptaan Allah, dihidupi Allah, dikuasakan Allah, diperjalankan Allah, itulah yang dimaksud iman kepada utusan-utusan Allah nyata di hati kita. Jadi kalau belum nyata utusan-utusan itu bagi kita, mana mungkin kita disebut beriman. Jadi kita beriman itu ya harus menyatakan iman kita itu. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Bila kiamatnya besok, berarti orang-orang setelah Kanjeng Nabi Muhammad semuanya tak ada imannya. Karena apa? Karena kiamatnya besok. Kalau kiamatnya saja belum datang, berarti imannya batal kepada iman kepada hari akhir. Wong hari akhirnya belum ada. Bila dikatakan beriman kepada hari akhir, hari kiamatnya harus nyata, harus jelas nampak. Maknanya apa? Hari kiamat, hari akhir itu hakikatnya ya ketika dibaiat itu loh, ketika berakhirlah kemanusiaanmu di hatimu. Berakhirlah wujud kemanusiaanmu di hatimu. Berakhirlah wujud hidupmu di hatimu. Berakhirlah kekuasaan diri manusiamu di hatimu. Hancur lebur kembali kepada lillah. Itulah hakikat kiamat. Jadi bisa dinyatakan. Kalau kita nunggu kiamat-kiamat yang di luar yang dohir itu, ya berarti sampai kapan kita bisa beriman kepada hari akhir? Hari akhirnya belum datang. Maknanya ketika kita sudah kedatangan syakaratul maut, ya kita dipaksa. Dipaksa menyaksikan hari akhir kita saat syakaratul maut. Dengan paksa dan azab yang pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Jadi bagaimana mungkin kita dikatakan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, sementara diri kita di hati kita belum ketemu kiamat. Hawa nafsunya masih merajalela, berarti iman kita selama ini iman yang palsu.
Iman kepada Allahnya palsu. Iman kepada malaikat-malaikatnya palsu. Iman kepada kitab-kitabnya Allah palsu. Beriman kepada rasul-rasulnya Allah palsu. Beriman kepada hari akhir atau kiamatnya pun juga palsu. Bila di dalam hati kita menyangka semua keadaan itu datangnya besok, tidak nyata, goib, maka iman kita akhirnya ya hancur. Bukan iman itu namanya, tapi mensekutukan Allah. Karena di dalam hati kita tak kenal Allah, maka bagaimana mungkin kita bisa nyembah kepada Tuhan yang tak pernah kita kenali. Kemudian rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah, yakni beriman kepada kuasa dan ketetapan Allah yang ditetapkan atas diri manusia kita. Praktek di dalam kehidupan kita selama ini, kita banyak nelangsa, kita banyak menggerutu dengan ketetapan Allah yang sudah kita alami selama ini. Kita tidak terima ketika kita mendapatkan masalah, berarti kan belum ada iman. Kalau kita tidak menyadari bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah qada dan qadarnya Allah. Berhubung manusianya belum kiamat, ya pasti balelo, ya pasti kufur kepada apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita banyak kecewa di dalam kehidupan ini. Kita banyak nelangsa, banyak sedih di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita selama ini yang jadi Tuhan, ya diazab terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 6 rukun iman pondasi ini harus benar. Bila kita mengharapkan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu di mana? Saya bilang ya, jadi bukan di malam itu. Bukan di malam yang gelap yang di luar diri kita. Itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu ada pada dalam hatimu. Ketika dirimu sudah tak ada, ketika dirimu sudah malam kewujudan manusianya di hatinya, itulah Al-Qadar, yakni yang ada hanyalah uribe Allah. Itulah Al-Qadar. Maka apapun yang diperankan oleh Allah kepada hambanya ya manut wae. Hambanya ya enjoy wae. Wong hambanya sudah jadi utusan Allah, diutus kemana-mana oleh Allah, diutus bangun tidur oleh Allah, diutus duduk oleh Allah, diutus berdiri oleh Allah, diutus mandi oleh Allah, diutus sholat oleh Allah, diutus makan dan minum oleh Allah, diutus bekerja oleh Allah, diutus naik kereta oleh Allah. Semuanya serba Allah, karena yang sudah terang benderang di dalam hatinya hanyalah uripe Allah. Inilah ciri-ciri manusia yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi hancur leburlah dosa-dosa
di dalam kehidupannya selama ini berpuluh-puluh tahun di lembah dosa, ketika sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hancur leburlah dosa-dosanya, kembali suci, bersih dan fitrah, maka akan bertemu dengan Idul Fitri, hari kemenangan, hari pembebasan. Ibarat burung yang sudah lama dibelenggu di dalam sangkar-sangkarnya, dilepas ketika Anda dulu baiat. Ibarat burungnya sudah dilepas, bebas terbang kemanapun. Maknanya